Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Teman-teman yang baik hati, berjumpa lagi bersama saya, Adit. Hari ini saya akan kembali menemani teman-teman semuanya untuk belajar di kelas 5, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Sudah siap belum teman-teman semuanya? Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tentunya agar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas beberapa materi. Di antaranya adalah ciri pantun, interaksi manusia dan lingkungan, dan juga keputusan bersama. Simak video ini sampai habis, jangan di-skip, tonton sampai tuntas agar lebih paham. Perhatikan pantun berikut. Saat malas tak bertenaga, jangan malas seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Yuk kita bahas pantun berikut ini. Terdiri dari berapa bariskah pantun tersebut? Ya, betul. Terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Pantun bersajak A, B, A, B. Perhatikan pada baris pertama. Saat malas tak bertenaga, ya. Diakhiri dengan huruf A, vokalnya juga A. Baris kedua, jangan malas seperti pagar. Diakhiri dengan huruf R, vokalnya juga A, ya. Sebaiknya lakukan olahraga. Baris ketiga itu diakhiri dengan huruf A, sama dengan baris pertama. Dan baris yang keempat, agar peredaran darah menjadi lancar, diakhiri dengan huruf R, sama dengan baris kedua. Tepat. Lanjut. Pantun terdiri berapa suku katakah setiap barisnya? Perhatikan. Pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Perhatikan baris pertama, terdiri dari 9 suku kata. Perhatikan penggalan tiap suku katanya. Saat, malas, tak bertenaga. 9 kan? Silakan teman-teman bisa melanjutkan baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Selanjutnya, coba tunjukkan sampiran dan isi pantun berikut. Saat malas tak bertenaga, jangan malas seperti pagar. Itu adalah sampiran. Tepat sekali. Berikutnya, sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ya, itu adalah isi. Kemudian, amanat dalam pantun tersebut adalah kita sebaiknya rajin berolahraga agar badan sehat dan peredaran darah menjadi lancar. Perhatikan bacaan berikut ini. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya,
Mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Perhatikan soal nomor 1 dan 2. 1. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Perhatikan, Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Selain itu, memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Nah, interaksi antara manusia dan lingkungan, manusia itu Pak Damar, termasuk para pekerjanya. Lingkungannya itu adalah hutan yang dimanfaatkan kayunya oleh Pak Damar. Berikutnya, nomor 2. Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini kayu, untuk kebutuhan manusia, membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitarnya. Kita lanjutkan. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi. 2. Membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Soal nomor 4. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Pak Damar memberikan saran kepada pemasok kayu agar melakukan reboisasi pada lahan yang telah ditebangi. Tahu kan apa itu reboisasi? Ya, reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Soal nomor 5. Apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Pak Damar membutuhkan pasokan kayu dari pemasok kayu untuk memproduksi sandal refleksinya. Pemasok kayu butuh Pak Damar juga untuk membeli kayunya. Nah, dari ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Perhatikan gambar di atas. Wah, ada gambar seorang anak perempuan sedang mempersiapkan kegiatan pemilihan ketua RW. Peran sertaku dalam pemilihan ketua RW di lingkungan. 1. Ikut gotong royong menyiapkan pemungutan suara. 2. Mengingatkan warga sekitar untuk menggunakan hak pilihnya. 3. Mengamati jalannya pemilihan ketua RW. 4. Membantu ibu menyiapkan makanan. 5. Membantu membersihkan tempat pemungutan suara. Perhatikan, ini adalah contoh laporan pengamatan pemilihan ketua RW. Yang membuat laporan adalah Dayu. Perhatikan hasil pengamatannya. Dari ketiga calon ketua RW yang ada, yaitu Bapak Herman, Bapak Yandi, dan Bapak Bakri, dan jumlah pemilih atau seluruh warga yang berhak memilih adalah 365 orang, tempat pemilihannya di balai warga. Nah, hasilnya sebagai berikut. Bapak Herman memperoleh suara atau jumlah pemilih sebanyak 80 suara. Bapak Yandi memperoleh 90 suara. Sedangkan Bapak Bakri Widodo yaitu 195 suara. Nah, berdasarkan hasil voting atau suara terbanyak, maka Bapak Bakri Widodo terpilih karena mewakili 195 orang. Artinya yang paling banyak pemilihnya adalah Bapak Bakri Widodo. Perhatikan soal berikut. Yuk kita coba untuk menjawabnya bersama-sama. 1. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan di masyarakat adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dipilih sebagai bentuk perwujudan dan sistem demokrasi di Indonesia. Musyawarah juga dikenal sesuai dengan budaya atau kultur bangsa Indonesia. 2. Apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Yang pertama diantaranya masalah keamanan. Misalkan,
warga memusyawarahkan jadwal ronda malam demi keamanan kampungnya. Yang kedua, kebersihan. Jika terdapat masalah kebersihan di lingkungan sekitar warga, maka warga melaksanakan musyawarah untuk menentukan waktu kerja bakti. Bisa juga lokasi kerja bakti. Lanjut, yang ketiga, pemilihan struktur organisasi, baik itu struktur organisasi RT dan RW. Lanjut, soal nomor 3. Bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Yang pertama, saling menghormati antar warga, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, menolong tetangga yang kesulitan, berperan aktif dalam pengambilan keputusan bersama. 4. Sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Yang kedua, mengamati jalannya pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan. Nah, demikian teman-teman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.